Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Prabowo, NPM 36 dari mata kuliah Pengenalan Pola Paralel. Kali ini saya akan menjelaskan tentang JST atau jaringan syaraf tiruan. Apa itu JST? Definisinya sebagai berikut. Yang pertama, suatu sistem pemrosesan informasi yang mencoba meniru kinerja otak manusia, merupakan generalisasi model matematis dengan asumsi sebagai berikut. Pemrosesan informasi terjadi pada elemen sederhana atau neuron. Sinyal dikirimkan di antara neuron-neuron melalui penghubung atau dendrit dan akson. Penghubung antara elemen memiliki bobot yang akan menambah atau mengurangi sinyal. Untuk menentukan output, setiap neuron memiliki fungsi aktivasi atau biasanya nonlinear yang dikenakan pada semua input. Besar output akan dibandingkan dengan threshold. Selanjutnya, baik tidaknya suatu model JST ditentukan oleh pola antar neuron atau arsitektur jaringan, metode untuk menentukan dan mengubah bobot atau disebut metode learning, dan fungsi aktivasi. JST disebut juga sebagai brain metaphor, computational neuroscience, dan parallel distributed processing. JST dapat belajar dari pengalaman, biasanya berhubungan dengan angka atau numerik. Senjata yang tidak numerik harus dibuat ke numerik. Tidak ada rumus yang tetap atau fix, sehingga disebut dengan free estimator. JST disebut black box atau tidak transparan karena tidak mampu menjelaskan bagaimana suatu hasil didapatkan. JST mampu menyelesaikan permasalahan yang tidak terstruktur dan sulit didefinisikan. JST mampu melakukan sebagai berikut: klasifikasi atau memilih suatu input data ke dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan. Asosiasi atau menggambarkan suatu objek secara keseluruhan hanya dengan bagian dari objek lain. Self-organizing atau kemampuan mengolah data-data input tanpa harus mempunyai target. Dan optimasi, menemukan suatu jawaban terbaik sehingga mampu meminimalisasi fungsi biaya. Kelebihan JST sebagai berikut. Yang pertama, mampu mengakuisisi pengetahuan walau tidak ada kepastian, mampu melakukan generalisasi dan ekstraksi dari suatu pola data tertentu. JST dapat menciptakan suatu pola pengetahuan melalui pengaturan diri atau kemampuan belajar atau self-organizing. Memiliki fault tolerance, gangguan dapat dianggap sebagai noise saja. Kemampuan perhitungan secara paralel sehingga proses lebih singkat. Kelemahan JST sebagai berikut: kurang mampu untuk melakukan operasi-operasi numerik dengan presisi tinggi, kurang mampu melakukan operasi algoritma aritmatik, operasi logika dan simbolis. Lamanya proses training yang mungkin terjadi dalam waktu yang sangat lama untuk jumlah data yang besar. Aplikasi JST sebagai berikut. Pada pengenalan pola atau pattern recognition, huruf, tanda tangan, suara, gambar yang sudah sedikit berubah atau mengandung noise, identifikasi pola saham, dan pendeteksian uang palsu atau kanker. Sinyal processing, menekan noise pada saluran telepon, peramalan saham, autopilot dan simulasi, kendali otomatis otomotif. Sejarah JST. Model JST formal pertama diperkenalkan oleh McCulloch dan Pitts pada tahun 1943. Pada tahun 1949, Hebb mengusulkan jaringan Hebb. 1958, Rosenblatt mengembangkan perceptron untuk klasifikasi pola. Tahun 1960, Withrow dan Hauff mengembangkan Adeline dengan aturan pembelajaran least mean square atau LMS. Dan tahun 1974, Weierboss mengenalkan algoritma backpropagation untuk perception banyak lapisan. Selanjutnya, 1982, Cohen mengembangkan learning unsupervised untuk pemetaan. Tahun 1982 lagi, Grossberg dan Carpenter mengembangkan adaptive resonance theory. 1982 lagi, Hopfield mengembangkan jaringan Hopfield untuk optimasi. 1985, algoritma Boltzmann untuk jaringan syaraf probabilistik. 1987 dikembangkan BAM atau Bidirectional Associative Memory. Dan pada tahun 1988 dikembangkan radial basis function. Model neuron JST bisa digambarkan sebagai berikut. X1, X2, X3 merupakan masukan, W1, 2, 3 merupakan bobot, dan dihitung dengan fungsi aktivasi sebagai berikut, sehingga menghasilkan keluaran Y1, Y2, dan Y3. Jadi Y1 sama dengan X1
titik W1 ditambah X2 titik W2 ditambah X3 titik W3 dan seterusnya. Model neuron. Pada JST, neuron-neuron akan dikumpulkan dalam lapisan-lapisan yang disebut dengan layers. Neuron dalam satu lapisan akan dihubungkan dengan neuron pada lapisan lainnya. Kadang muncul juga layer tersembunyi atau hidden layer untuk menambah keakuratan pelatihan. Informasi tersebut bisa dirambatkan secara forward ataupun backward. Istilah dalam JST, neuron sama dengan sel saraf tiruan yang merupakan elemen pengolah JST. Jaringan merupakan bentuk arsitektur JST, kumpulan neuron yang saling berhubungan dan membentuk lapisan. Input merupakan sebuah nilai input yang akan diproses menjadi nilai output. Output merupakan solusi dari nilai input. Hidden layer, lapisan yang tidak terkoneksi secara langsung dengan lapisan input atau output, memperluas kemampuan JST. Bobot, nilai matematis dari sebuah koneksi antar neuron. Fungsi aktivasi, fungsi yang digunakan untuk mengupdate nilai-nilai bobot per iterasi dari semua nilai input. Fungsi aktivasi sederhana adalah mengkalikan input dengan bobotnya dan kemudian menjumlahkannya atau disebut penjumlahan sigma, berbentuk linear atau tidak linear dan sigmoid. Paradigma pembelajaran, bentuk pembelajaran supervised learning atau unsupervised learning. Pada JST terdapat 3 layer. Yang pertama nilai input, lapisan hidden, dan lapisan output. Sebagai berikut gambarannya. Arsitektur jaringannya, pada single layer hanya memiliki satu lapisan dengan bobot-bobot terhubung, langsung menerima input dan mengolahnya menjadi output tanpa menggunakan hidden layer. Multi-layer memiliki suatu atau lebih lapisan input, satu atau lebih lapisan output, dan lapisan tersembunyi. Dapat menyelesaikan masalah yang lebih kompleks karena lebih akurat. Fungsi pembelajarannya lebih rumit. Dan yang terakhir, competitive model atau recurrent model. Hubungan antar neuron tidak diperlihatkan secara langsung pada arsitektur. Hubungan antar neuron dapat digambarkan sebagai jaringan yang rumit. Model JST-nya sebagai berikut. Single layer, multi layer, dan competitive layer yang sudah dijelaskan tadi. Pengelompokan JST. Yang pertama, JST feed forward. Tidak mempunyai loop. Contohnya single layer perception, multi layer perception, radial basis function. JST feed backward atau recurrent, memiliki loop. Lapisan output akan memberikan input lagi bagi lapisan input. Contoh competitive networks, Cohen, Hopfield, dan ART. Paradigma pembelajaran. Yang pertama, supervised learning. Kumpulan input berusaha membentuk target output yang diketahui sebelumnya. Perbedaan antara output yang masih salah dengan output yang diharapkan harus sekecil mungkin. Biasanya lebih baik daripada unsupervised. Kelemahannya, pertumbuhan waktu komputasi eksponensial. Data banyak berarti semakin lambat. Unsupervised learning, JST mengorganisasikan dirinya untuk membentuk vektor-vektor input yang serupa tanpa menggunakan data atau contoh-contoh pelatihan, biasanya ke dalam suatu kategori atau kelompok tertentu. Hybrid learning, gabungan antara unsupervised dan supervised. Algoritma pembelajaran umum. Dimasukkan N data pelatihan, inisialisasi bobot jaringan, set I sama dengan 1, masukkan contoh ke I ke dalam input. Cari tingkat aktivasi input output menggunakan algoritma yang ditetapkan. If memenuhi kriteria, output then exit. Else. 2. Update bobot menggunakan fungsi Galot error. Bobot baru sama dengan bobot lama ditambah delta. If I sama dengan N, then reset I sama dengan 1, else I sama dengan 1 plus 1. I plus 1. JST dalam aplikasi. Dalam aplikasi, sebagai berikut. Klasifikasi, Adeline, backpropagation. Pengenalan pola, ART, backpropagation. Peramalan, Adeline, Madeleine, backpropagation. Optimasi, Adeline, Hopfield, Boltzmann, backpropagation. Pertanyaan untuk reviewer. Jelaskan apa saja persamaan jaringan syaraf tiruan dengan jaringan syaraf biologi. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.